Coba hitung berapa kali seminggu kamu buang sampah. Kulit bawang, sisa sayuran, ampas kopi, cangkang telur, semuanya langsung ke tempat sampah kan? Padahal, tahukah teman-teman kalau 60% sampah rumah tangga itu sebenarnya adalah sampah organik yang bisa diubah jadi sesuatu yang bermanfaat? Assalamualaikum, halo teman-teman pemula berkebun. Bertemu lagi dengan channel Cerita Kebun Ziad. Cerita dari kebun dan kebun punya cerita. Nah, teman-teman berkebun, pernah nggak teman-teman mendengar istilah kompos dalam berkebun? Kalau teman-teman belum tahu, nah tepat sekali kalau teman-teman bertemu dengan channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang kompos ya. Nah, untuk pemula yang belum tahu apa itu kompos, kita bahas di sini ya. Kompos adalah pupuk alami hasil dari penguraian bahan organik seperti sisa makanan dan daun kering. Manfaat kompos itu banyak banget loh, yaitu menyuburkan tanah, mengurangi sampah, dan pastinya bikin tanaman tumbuh lebih sehat tanpa bahan kimia. Nah, kemudian ada bahan-bahan kering seperti daun kering, kertas, atau serbuk kayu. Kemudian kita siapkan juga ya wadahnya seperti ember, tong, atau pot bekas. Bisa juga kita gunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang akan kita buat untuk kompos. Nah, kemudian ada lagi tanah atau kompos jadi sebagai starter. Atau teman-teman jika tidak mempunyai kompos yang jadi sebagai starter, teman-teman juga bisa menggunakan tanah yang sudah tidak produktif lagi. Atau bisa juga menggunakan sekam bakar untuk mencampur bahan media mengkompos. Nah, teman-teman juga bisa ya menambahkan EM4 dalam pembuatan komposnya. Oh iya teman-teman, di video kali ini saya menambahkan gedebok pisang sebagai bahan tambahan pembuatan komposnya. Kebetulan di kebun dekat rumah ada pohon pisang yang tumbang akibat hujan. Jadi sayang sekali kan kalau dibuang. Nah, akhirnya saya manfaatkan saja untuk membuat kompos. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai gedebok pisang, nah teman-teman tidak usah ya menggunakan gedebok pisang karena gedebok pisang juga tidak menjadi kunci utama dalam pembuatan kompos. Oh iya, sebelum teman-teman mencampur semua bahan-bahan yang akan kita gunakan, alangkah baiknya teman-teman memotong atau mencacah terlebih dahulu ya. Kenapa kita harus memotong kecil-kecil? Karena manfaatnya adalah untuk mempercepat proses pengomposan atau dekomposisi. Nah, untuk manfaat yang lainnya, kenapa kita harus memotong kecil-kecil bahan-bahan yang akan kita jadikan kompos? Nah, di sini yaitu untuk meningkatkan sirkulasi udara atau aerasi. Nah, potongan-potongan kecilnya itu menciptakan ruang antar permukaan yang lebih baik di dalam tumpukan kompos, sehingga udara atau oksigen akan lebih mudah masuk. Nah, yang paling penting bagi mikroba aerobik itu adalah oksigen. Maka untuk bertahan hidup dan bekerja secara efisien, maka untuk meningkatkan sirkulasi udaranya maka dilakukan pemotongan kecil-kecil. Nah, bahan yang berukuran kecil juga akan lebih mudah dicampur antara bahan coklat atau kering atau berbahan karbon dan bahan yang hijau atau basah. Dia akan mengandung nitrogen sehingga akan menjaga keseimbangan nutrisinya. Bahan yang dicacah memiliki volume lebih padat dan ringkas, sehingga tidak memerlukan tempat penyimpanan atau komposter yang terlalu besar. Nah, ukuran yang seragam juga membantu menjaga kelembaban yang merata di seluruh tumpukan, sehingga mencegah bagian tertentu terlalu kering atau terlalu basah. Nah, mencampur media basah dan kering dalam pengomposan sangat krusial ya teman-teman di sini agar dapat menciptakan lingkungan hidup yang ideal bagi mikroorganisme pengurainya. Nah, campuran ini memastikan proses pembusukan berjalan cepat, tidak berbau dan menghasilkan kompos berkualitas tinggi. Nah, ini alasan utama mengapa campuran bahan basah dan kering harus seimbang. Bahan yang basah atau hijau seperti sisa sayuran, buah, rumput segar, atau kotoran hewan yang kaya akan nitrogen yang berfungsi sebagai protein bagi mikroba untuk tumbuh dan berkembang biak. Nah, sedangkan untuk bahan yang keringnya yaitu daun kering, ranting, kertas, kardus, atau serbuk gergaji.
Nah, ini kaya akan karbon atau yang menjadi sumber energi bagi mikroba. Nah, alasannya kenapa harus tercapai campuran ini harus seimbang. Nah, ini fungsinya agar memungkinkan mikroba mengurai sampah secara efisien. Nah, jika terlalu banyak bahan yang basah, menyebabkan kompos akan basah dan berbau. Sementara terlalu banyak bahan atau bahan-bahan yang kering membuat proses dekomposisinya akan menjadi lambat. Sampah basah saja akan menjadi becek dan membusuk tanpa udara anaerobik, menyebabkan bau yang menyengat. Kalau sampah kering akan membuat mikroba mati kekeringan. Makanya campurannya ini harus seimbang ya, antara campuran bahan yang basah dan bahan yang kering. Nah, campuran yang seimbang mencegah timbulnya bau menyengat dan mengurangi resiko yang dapat mengandung hama seperti lalat atau tikus yang sering disebabkan oleh tumpukan bahan basah yang membusuk. Nah, sekarang mari kita praktek membuat kompos sederhana di rumah. Nah, yang pertama kita butuhkan adalah tempat untuk menyimpan bahan-bahan kompos. Nah, tempat yang digunakan bisa menggunakan ember bekas, galon bekas, atau teman-teman juga bisa membeli di online ya. Namanya kompos bag, itu biasanya bisa dijadikan tempat untuk membuat kompos. Nah, jika teman-teman mempunyai ember, maka embernya atau galonnya itu harus diberi lubang terlebih dahulu ya teman-teman, agar memberikan sirkulasi udara terhadap bahan-bahan yang ada di dalam kontainernya atau ember yang digunakannya. Nah, kemudian setelah kita lubangi, teman-teman juga bisa menambah di bagian bawahnya itu menambahkan tempat untuk menyimpan cairan yang keluar dari lubang-lubang yang digunakan pada ember tersebut. Nah, airnya itu biasa dinamakan air lindi ya teman-teman. Nanti kita akan bahas ya apa itu air lindi. Nah, tahap selanjutnya yaitu setelah bagian-bagian coklat atau bahan-bahan yang coklat kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masukkan tahapan yang kedua atau layer yang kedua, kita bisa memasukkan sampah-sampah yang basah. Nah, jika lapisan yang basah sudah kita masukkan, kemudian kita tutup lagi dengan lapisan yang coklat ya teman-teman, agar bisa menutupi bagian-bagian atau lapisan-lapisan yang basah tadi, supaya tidak tercium bau. Nah, ulangi proses lapis melapisi ini ya, supaya nanti komposnya bisa terurai dengan baik. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan, jika teman-teman mempunyai tanah yang sudah tidak produktif lagi, teman-teman bisa menambahkannya ke dalam tempat untuk pengomposan. Nah, penambahan tanah atau kompos lama ini atau tanah yang sudah tidak produktif ini adalah berfungsi sebagai sumber mikroorganisme ya teman-teman, sehingga dalam pembuatan komposnya nanti akan mempercepat proses pengomposan. Nah, setelah teman-teman mencampurkannya, kemudian kita basahi dengan air, tapi jangan terlalu basah ya, cukup lembab aja. Nah, untuk membasahinya di sini saya menggunakan EM4. Nah, untuk EM4 itu sendiri yaitu kultur campuran mikroorganisme yang baik, yaitu bakteri asam laktat atau fotosintetik ragi yang bermanfaat untuk mempercepat fermentasi. Nah, di sini juga manfaat dari EM4 itu sendiri yaitu memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan unsur hara dan menyehatkan tanaman. Cara menggunakannya yaitu cukup 1 tutup botol EM4, kemudian kita larutkan ke dalam air kurang lebih 1 liter, lalu kita masukkan ke dalam tempat pengomposan. Nah, ini bisa diaduk secara rutin ya teman-teman. Aduk atau balik kompos setiap 3-5 hari untuk aerasi. Dan ini untuk mempercepat proses dan mencegah bau. Kemudian kita monitor bagaimana periksa suhu dan kelembabannya. Jika terlalu kering, kita bisa menambahkan air cucian beras, atau jika terlalu basah atau bau, kita bisa menambahkan bahan-bahan coklat atau kering. Nah, ini beberapa hari yang lalu saya membuat kompos menggunakan dari galon bekas. Nah, ini terlihat ya beberapa bahan-bahannya sudah mulai terdekomposisi dan terdapat air lindi di bawahnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman.